Setelah pria itu melakukan segalanya, dia hampir membunuh bayi yang dikandungnya di bintang-bintang. Dan kehidupan yang melahirkan bayi di bintang-bintang pun lenyap, semua berkumpul dengan lampin di lengan pria itu di pelukannya, sudah ada bintang di matanya saat ini, kehidupan memancarkan vitalitas yang kuat, ini jelas hanya bayi yang sepertinya baru lahir, umur 1 bulan saat ini, kecuali bintang di mataku di antara alis bayi segel bintang terus mengembun, seni membunuh, menukar kematian dengan kehidupan, mulai sekarang, rajanya Zhao akan menjadi milikmu. Akan memiliki semua sumber daya klan Genshin atas namanya, jadi menjadi raja baru dari klan Dewa Asli. Setelah tertawa liar beberapa kali, pria itu bergerak. Menghilang di sini, hanya vitalitas redup yang tersisa ini seperti lampu goyah yang akan padam kapan saja. Ini awalnya hijau dan penuh kehidupan dan bintang-bintang yang melahirkan banyak makhluk hidup, warnanya juga berubah menjadi gelap. Saya tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu, seorang pria baru saja muncul. Dia memandangi bintang-bintang redup di depannya tiba-tiba, seluruh tubuhnya gemetar, dan wajahnya menjadi pucat. Klan Cimi, beraninya kamu berkomplot melawan anakku, tunda dia bagaimanapun caranya. Untuk membunuh anakku, aku harus membiarkan keluarga Cimi menguburkan putraku bersamanya. Pria itu melambaikan tangannya dan melihat kehampaan di sekelilingnya. Pemandangan tadi terpantul di matanya, dia melihat seorang pria menggendong bayi yang sedang dibedong, rebut kekuatan bintang yang melahirkan bayi di antara bintang-bintang tidak ada lagi, kekuatan bintang ini seperti terluka parah, hampir menghilangkan sebagian besar vitalitas jika tidak diobati maka bayi yang dikandung di bintang-bintang kemungkinan besar akan binasa sebagai akibatnya. Kehilangan nyawa dan berubah menjadi bintang kematian, pria itu melihat pemandangan di mana kehidupan tersedot keluar dari gambar dan menyatu dengan bayi yang dibedong dalam pelukannya. Inilah kekuatan hidup dalam hidup seseorang ini setara dengan menghilangkan kualifikasinya, sambil gemetaran pria itu menengadah ke langit dan mengeluarkan suara gemuruh, yang mengejutkan dua air mata darah keluar dari matanya. Aku harus membalaskan dendam anakku. Klan Cimi harus membayar 100 kali lipat, harga masa depan yang mereka rampok hari ini. Hancurkan seluruh klanmu dan jangan tinggalkan siapapun. Kemudian laki-laki itu menggigit ujung lidahnya dan keluar seteguk besar air mani dan darah. Bergegas menuju bintang redup ini, jika sebagian besar vitalitasnya musnah, bahkan jika kamu selamat, saya khawatir saya tidak bisa lagi menjadi garis keturunan Dewa Asli. Tidak apa-apa, apapun yang terjadi, ayahku akan menemanimu dalam perjalanan ini. Salju tebal turun, dan pria itu sedang menggendong bayi di pelukannya. Wajahnya membiru dan dia tampak kedinginan, dia sudah lama pergi sampai saya mendongak dan melihat cahaya api yang redup, namun kemudian terdengar suara menderu di langit. Pria itu mengertakkan gigi dan mengangkat kepalanya, seluruh tubuhnya gemetar, klan Dewa Asli sedang dalam kekacauan, sebagai seorang ayah, aku khawatir aku tidak akan bisa menemanimu lagi, anakku maaf. Kemudian dia hanya bisa menempatkan bayi itu di pintu gerbang desa. Setelah melihat bayi itu beberapa saat sosok itu tiba-tiba menghilang, terdengar suara gemuruh di udara menarik orang-orang di desa. Mereka segera menemukan bayi itu, di salju. Para wanita di desa memungut bayi dari salju. 10 tahun telah berlalu dalam sekejap, siapa yang tega meninggalkan anak-anak mereka di sini, di tengah salju tebal di musim dingin ini? Wajah kecilku masih hangat, ini seperti anak kecil yang jatuh dari langit. Izinkan saya memberi nama Anda Tianlin. Pada saat ini, aku melihat seekor binatang buas besar bergegas menuju desa. Saat Anda tiba di depan pintu, binatang buas itu tiba-tiba berhenti dan hanya melihatnya di bawah. Binatang buas itu ada seorang pemuda, dialah yang menyeret binatang mati itu, memasuki desa bersalju. Sebagian besar bintang ini tertutup es dan salju, 10 tahun musim dingin, 5 tahun panas yang hebat, lingkungan tempat tinggalnya sangat buruk,
dan wajah anak laki-laki itu merah. Dia bahkan berpakaian lebih tipis dibandingkan dengan orang lain, yang memakai jaket kulit tebal terlihat agak tidak pada tempatnya. Bibi, Niang kedua, Niang ketiga, Tianlin kembali. Pemuda itu berteriak keras, dengan tangan di pinggul. Sangat arogan, dengan senyum bahagia di wajahnya. Desa itu dipenuhi dengan sorak-sorai hingga 100 tahun kemudian, anak laki-laki itu telah tumbuh dewasa hanya dalam 100 tahun, dia keluar dari planet ini dan di antara alisnya yang mengherankan, ada segel bintang yang bersinar. Apa pengalaman hidupku, dari mana asalku? Waktu berlalu. Ribuan tahun kemudian di atas batu besar yang melaju kencang di tengah kehampaan, ada juga sekelompok meteorit di balik bongkahan batu tersebut. Sesosok duduk bersila kehijauan, di mataku sudah lama hilang. Ada 9 cetakan bintang yang bersinar di antara alisnya saat ini, ada beberapa bintang besar di depan kami. Sosok itu adalah Tianlin. Ayahku, sampai hari ini, kamu tidak pernah membayangkannya. Anak terlantar itu telah tumbuh dewasa. Aku ingin bertanya pada diriku sendiri, kenapa kamu meninggalkanku? Dan di dalam klan Genshin, ada juga seorang laki-laki. Dia memiliki postur yang bangga dan memancarkan sikap mendominasi. Tidak hanya ada sedikit cetakan bintang yang bersinar di antara alisnya, saat dia perlahan membuka matanya sebenarnya ada bintang kembar di matanya. Siapa yang berani melanggar klan dewa asliku? Di luar bintang-bintang, beberapa penjaga dewa asli bergegas keluar. Sosok di atas batu itu melangkah keluar dalam satu langkah. Saya melihat sosoknya menjulang ribuan kaki di tengah badai. Dewa asli meninggalkan putranya dan datang mencari ayahnya. Sosok besar itu meraung tanpa menunggu jawaban. Dia baru saja mengambil meteorit yang dibawanya. Di belakangnya dilemparkan ke arah bintang-bintang. Suara mendesing, meteorit yang tak terhitung jumlahnya melesat dengan kekuatan yang menakutkan, 1 orang versus 10.000 orang. Tidak semua klan Genshin itu jenius. Kebanyakan hanya Genshin Impact bintang 2 atau bintang 3. Tentu saja, dewa asli bintang 9 juga banyak. Ini adalah pertempuran yang menggemparkan dunia. Bahkan pada akhirnya, para dewa asli bintang 9 mengambil tindakan satu demi satu. Dia juga bukan tandingan Tianlin di depannya. Di mana ayahku? Kenapa kamu tidak berani menemuiku? Tianlin berharap bisa bertemu ayahnya. Namun melalui garis keturunan, seseorang tidak dapat merasakan keberadaannya. Hingga sebuah sosok muncul, semua dewa asli bintang 9 di sekitar mereka mengepalkan tangan mereka mengelilinginya. Saat saya melihat sosok ini, energi dan darah Tianlin langsung mendidih. Kenapa, aku benar-benar ingin membunuhmu. Tianlin tidak bisa mengatakan seperti apa rasanya. Pokoknya, saat aku melihat sosok di depanku, kemarahan melonjak dalam sekejap. Ada perasaan bahwa itu harus dipecah-pecah apapun yang terjadi. Beraninya kamu tidak menghormatiku, putra mahkota baru dari klan dewa asli. Para dewa asli mematuhi perintahku. Mari kita bertindak bersama untuk membunuh rekan ini. Saat ini, sosok itu perlahan keluar, matanya angkuh dan sulit diatur, dan 9 bintang di antara alisnya bersinar. Saat aku membuka mataku bahkan ada 2 bintang kembar yang sangat terang. Tunggu, serahkan orang ini padaku, akui putra mahkota. Kita bisa mengatasi masalah ini. Tidak perlu merepotkan Anda untuk mengambil tindakan, seorang tetua dari dewa asli berkata dengan hormat. Dalam klan dewa asli, selain garis keturunan yang membedakan identitas, dibandingkan dengan garis keturunan, kekuatan adalah indikator yang lebih penting untuk menentukan status. Seluruh tubuh Lin Tian gemetar, dan dia merasakan sentuhan kehangatan di wajahnya. Segera mengangkat tangannya dan menyekanya. Dia benar-benar menyadari bahwa dia telah menitikkan air mata darah tanpa mengetahui kapan.